Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dalam mata kuliah ilmu mesin. Di sini kita membahas tentang sambungan paku keling, yang mana sambungan ini bisa digunakan dalam kegiatan mengikat retak pada seluruh plat akibat tegangan tarik pada plat utama. Dan plat utama ini atau plat penutup ini bisa retak seluruhnya seperti pada gambar 10. Ya, ini contoh pada retak pada seluruh plat. Nah, ketahanan retak ini melawan dari keretakan, dinamakan dengan retak ketahanan retak atau tearing resistant. Kalau tearing kan artinya bahasa Inggrisnya adalah keretakan, bukan tangisan ya. Atau kekuatan retak atau nilai keretakan dari sebuah plat. Nah, misalkan pada P atau pitch dari keling, D adalah diameter dari lubang keling, T adalah ketebalan plat, dan tau T adalah tegangan tarik yang diizinkan untuk material plat. Nah, di sini kita tahu bahwa luas keling per panjang pitch adalah AT sama dengan P dikurangi D dikalikan dengan T. Nah, untuk tanda retak ini dari plat per panjang plat adalah PT sama dengan AT dikalikan dengan tau T, atau P dikurangi D dikalikan dengan tau T. Ini adalah ketahanan retak PT lebih besar daripada beban yang diterapkan per panjang pitch, yaitu maka panjang tipe ini tidak akan terjadi keretakan. Kemudian pada pergeseran keling, plat yang dihubungkan dengan keling ini yang mengalami ketegangan tarik pada keling, dan jika keling ini tidak sanggup menahan ketegangan, maka keling akan bergeser seperti pada gambar. Dan ketahanan yang diberikan oleh keling tadi terhadap geseran dinamakan dengan ketahanan geser, atau dengan bahasa Inggrisnya adalah shearing resistance. Nah, atau kekuatan geser atau nilai pergeseran dari sebuah paku keling. Nah, ini adalah gambar keretakan. Sebelah kiri itu kita sebutkan bahwa bahasa Inggrisnya adalah sharing of rivet in lap joint. Kemudian yang B itu adalah sharing of rivet in single joint butt joint. Dan paling bawah adalah sharing of rivet in double cover butt joint. Misalkan D sama dengan diameter dari lubang keling. Tau adalah tegangan geser yang diizinkan untuk material keling. Dan N sama dengan jumlah keling per panjang pitch. Nah, dari sini luas pergeserannya adalah AS sama dengan Pi per 4 dikalikan D kuadrat. Ini untuk geser tunggal. Kalau geser teoritis atau dalam geser double adalah 2 Pi per 4 dikalikan D kuadrat. Dan untuk kata India 1,875 dikalikan Pi per 4 dikalikan D kuadrat. Nah, untuk ketahanan pergeseran tadi, ini dibutuhkan dari keling per panjang pitch, yaitu PS adalah PS sama dengan N dikalikan Pi dibagi 4 dikalikan D kuadrat dikalikan tau.
Ini untuk geser tunggal. Kalau untuk geser double, N 2pi per 4 dikalikan D kuadrat dikalikan tau. Dan untuk geser double untuk cattle India, itu adalah N 1,875 pi per 4 D kuadrat dikalikan dengan tau. Ini untuk kegagalan pada sebuah kettle. Nah, perubahan bentuk pada pada plat atau keling ini terjadi bila pergeseran di bawah tegang tarik tetapi bisa rusak atau berubah bentuk seperti pada gambar 12. Nah, ini untuk lubang kelingnya terjadi berbentuk oval atau longgar atau lonjong. Terus yang kedua, kerusakan keling yang diakibatkan oleh bantalan tadi ini disebut dengan kerusakan bantalan atau bearing failure. Dan ketahanan yang diberikan oleh keling tadi terhadap perubahan bentuk dinamakan dengan ketahanan perubahan bentuk atau crushing resistance atau crushing strength atau bearing value. Ini untuk kerusakan keling. Nah, ini gambar perubahan bentuk gambar ke-12. Nah, ini dimisalkan kalau diameter itu adalah D, T adalah ketebalan plat, tau C adalah tegangan crushing yang diizinkan untuk material keling. Dan N adalah jumlah keling per panjang pitch akibat dari crushing tadi. Nah, kalau kita lihat di gambar 12, AC sama dengan D dikalikan dengan T. Nah, untuk total crushing itu sama dengan N dikalikan D dikalikan dengan T. Dan ketahanan crushing ini untuk per panjang pitch yaitu PC sama dengan N kalikan D kalikan T dikalikan tau C. Nah, ini untuk crushingnya lebih besar daripada beban yang diterapkan. Nah, maka dari itu tipe ini akan terjadi kegagalan. Ini untuk keling digunakan dengan jumlah keling karena pergeseran yang sama dengan jumlah keling yang diakibatkan oleh crushing. Nah, berikutnya itu kekuatan dan efisiensi sambungan keling. Ini didefinisikan sebagai gaya maksimum yang didapat dan diteruskan tanpa mengakibatkan kegagalan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa PT, PS, dan PC adalah tarikan yang diperlukan untuk meretakkan plat, menggeser keling, dan merusak sebuah keling. Nah, efisiensi sambungan keling ini didefinisikan sebagai rasio sambungan keling yang mana kekuatan sambungan keling itu adalah PT, PS, dan BC, dan kekuatan tanpa sambungan per panjang pitch itu adalah P sama dengan P kalikan dengan T dikalikan dengan tau T. Ini untuk efisiensi. Nah, mu atau dengan N ini setidaknya PT, PS, dan PC dibagi oleh P kalikan T dikalikan dengan tau T. Dimana kalau P itu adalah pitch keling, kalau T itu adalah ketebalan plat,
dan tote adalah tegangan tarik yang diizinkan dari material plat. Closed gauge joint. Nah, ini udah potongan satu-satu. Jadi, tahanan retak dari sambungan sepanjang satu-satu itu adalah PT sama dengan kurung buka, B dikurangi D kurung tutup dikalikan dengan T dikalikan dengan tote. Ini untuk efisiensi sambungan. Nah, pada tahanan retak dari sambungan sepanjang 22 ini PT2 sama dengan kurung buka B dikurangi 2D kurung tutup dikalikan T kalikan dengan tote ditambah dengan kekuatan satu keling di depan potongan 22. Dan untuk sambungan tahanan retak dari sambungan 33 ini adalah PT3 sama dengan kurung buka B dikurangi 3D kurung tutup dikalikan dengan T dikalikan dengan tote ditambah kekuatan satu keling di depan potongan 33. Dan nilai dari PT1, PT2, PT3, dan PC adalah kekuatan sambungan total. Nah, ini kita bisa mengetahui untuk sambungan tanpa keling, P sama dengan B kalikan dengan T kalikan dengan tote. Dan untuk efisiensi sambungan tadi, ini adalah N sama dengan PT1, PT2, PT3, atau PC dibagi dengan P. Dengan catatan bahwa tegangan yang diizinkan dalam sambungan struktur adalah lebih besar dari panjang yang digunakan dalam desain pressure vessel. Ini untuk tahan retak atau efisiensi sambungan. Kemudian kita lihat di sini yaitu pitch dari keling. Ini diperoleh dengan menyamakan kekuatan tarik sambungan dan kekuatan geser keling. Pada tabel 2 ini adalah pitch dari keling untuk sambungan struktur. Ini kita lihat di sini, tabel 2. Kemudian pitch terkecil untuk M ini harus lebih besar daripada 1,5 kalikan diameter. Dan untuk jarak antara baris dari keling adalah 2,5 dikalikan D sampai dengan 3D. Ini adalah untuk sambungan keling tadi. Berikutnya adalah untuk sambungan las atau sambungan welding joint. Nah, untuk pendahuluannya, ini kita bisa membuat sebuah sambungan permanen yang diperoleh dengan cara meleburkan dua sisi bagian yang disambung bersamaan dengan atau tanpa tekanan dan bahan pengisi. Kalau yang ketiga, ini adalah panas yang dibutuhkan untuk peleburan bahan yang diperoleh dengan pembakaran gas atau dengan bunga api listrik. Kalau untuk las listrik untuk pembakaran gas itu untuk pengelasan gas. Ada dua jenis sambungan di sini, yaitu sambungan lap joint, yang kedua yaitu sambungan butt joint. Nah, ini
lap zone-nya. Yang pertama, ada 3 macam. Yang pertama adalah single transverse, keduanya adalah double transverse, yang ketiga adalah parallel fillet. Ini adalah bentuk dari butt joint. Kalau butt joint ini ditempatkan dengan menempatkan sisi dari sebuah plat. Untuk pengelasannya, pada model butt joint ini, platnya tidak memerlukan kemiringan jika platnya kurang dari 5 mm. Dan untuk lebih dari 5 mm sampai dengan 12,5 mm, ini dimiringkan dengan sisinya berupa alur V atau alur U. Nah, ini ada jenis sambungan las. Lasnya ada hitam ini. Yang kiri adalah corner joint, terus edge joint, dan yang paling kanan adalah T-joint. Ini adalah bentuk dari sambungan las fillet melintang. Ini adalah reinforcement dari sebuah sambungan. Pada kekuatan sambungan las, cara menentukannya adalah ini diasumsikan bagian fillet adalah segitiga ABC. Dengan sisi miringnya adalah AC pada gambar di atas. Kemudian panjang setiap sisi diketahui sebagai ukuran las dan jarak tegak lurus kemiringan B di sini. Ini adalah tebal dari sebuah leher. Terus yang ketiga adalah luas minimum las diperoleh pada leher BD yang diberikan dengan hasil dari tebal leher dan panjang las. Ini misalkan T itu adalah tebal leher, S adalah ukuran las, L adalah panjang dari sebuah las. Nah, ini pada ketebalan leher. Kalau miring, T-nya sama dengan S dikalikan dengan sin 45, yang ini artinya sin 45 adalah 0,707 dikalikan dengan S. Nah, untuk luas minimum las atau luas leher adalah A sama dengan 0,707 dikalikan dengan S dikalikan dengan L. Kalau jika tau T adalah tegangan tarik yang diizinkan pada las logam, ini kemudian kekuatan tarik sambungan untuk las fillet tunggal adalah P sama dengan sin 45 atau 0,707 dikalikan dengan S kali S dikalikan dengan tau T. Dan untuk kekuatan tarik sambungan las fillet ganda adalah P sama dengan 2 kalikan 0,707 dikalikan dengan S dikalikan L dikalikan dengan T, tau T. Nah, berikutnya adalah kekuatan sambungan las fillet sejajar. Ini adalah bentuk dari sambungan fillet sejajar. Pada luas minimum las, ini adalah sin A sama dengan sin 45 dikalikan dengan S dikalikan dengan L. Ini adalah bentuk dari double parallel fillet weld. Terus yang B itu adalah combination of transverse and parallel fillet weld. Nih. Jika tau adalah tegangan geser yang diizinkan untuk sebuah logam las, kemudian kekuatan dari sambungan untuk single parallel fillet weld ini adalah P sama dengan 0,707 dikalikan S kalikan L dikalikan dengan tau. Dan kekuatan geser sambungannya
Untuk double parallel fillet weld adalah P sama dengan 2S 2 kalikan dengan 0,707 dikalikan dengan S kalikan dengan L dikalikan dengan T. Dengan catatan, sambungan las adalah kombinasi dari las fillet sejajar ganda dan melintang tunggal. Dan kemudian kekuatan sambungan las adalah dengan menjumlahkan kedua kekuatan sambungan las, yaitu P sama dengan 0,707 dikalikan S kalikan L 1 dikalikan tau T ditambah 1,414 dikalikan S dikalikan L2 dikalikan dengan T. Yang kedua, memperkuat las fillet dengan dimensi lebar lehernya adalah 0,85 T. Nah, untuk kasus khusus sambungan fillet ini adalah misalkan D-nya adalah diameter batang, R-nya adalah radius batang, T-nya adalah torsi yang bekerja, S-nya adalah ukuran las, T-nya adalah tebal leher, J-nya adalah momen ines polar dari bagian las. Kemudian dapat kita ketahui bahwa tegangan geser untuk materialnya adalah tau sama dengan T kalikan R dibagi J, di mana T dibagi J sama dengan tau dibagi dengan R. Ini untuk tegangan geser pada material. Kemudian untuk bidang horizontal tegangan gesernya ini adalah untuk panjang leher dengan sudut 45 adalah T sama dengan S sin 45 itu adalah sama dengan 0,7. Di sini itu las fillet memanjang pada yang dikenai dengan beban torsi. Pada fillet memanjang, untuk las fillet ini gambar hitam ini diibaratkan ini adalah bentuk dari lasan. Ada dua di sini, yaitu yang kanan dan kiri. Untuk dua sisi las, untuk dua sisi las itu 2 dikalikan dengan T dikalikan dengan L pangkat 3 dibagi 12. Dan untuk tegangan geser menjadi tau sama dengan 3T dibagi T kalikan dengan L kuadrat. Ini bentuk dari las fillet memanjang. Berikutnya adalah kekuatan bajoin. Untuk sambungan bajoin ini dirancang membuat sambungan bajoin tahan terhadap tarik dan tekan. Ini bentuknya seperti ini. Untuk bajoin ini, panjang ukuran las adalah sama dengan tebal leher yang sama dengan tebal plat. Pada kekuatan tarik bajoin ini adalah P sama dengan T kalikan dengan L dikalikan dengan tau T, di mana L sama dengan panjang las. Kalau untuk PT sama dengan kurung buka T1 plus T2 kurung tutup L kalikan dengan tau T. Untuk T1
sama dengan tebal leher bagian atas, dan T2 ini tebal untuk bagian bawah. Nah, ini bentuk dari bajunya. Ini contohnya. Sebuah plat lebarnya 100 mm, tebalnya 10 mm, dilas dengan plat lain secara las fillet sejajar ganda. Plat ini dikenakan beban statis 80 kN. Tentukan panjang las jika tegangan geser yang diizinkan dalam las tidak melebihi dari 55 megapascal. Nah, yang pertama, penyelesaian. Ini kita misalkan L-nya sama dengan panjang las, S-nya adalah ukuran las, dan tebal plat adalah 10 mm. Untuk itu, rumus dari panjang las itu kita buat di sini. P sama dengan 1,414 dikalikan dengan S dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Di sini kita dapat menghitung pertambahan panjangnya yaitu 115,5 mm. Ini contoh kedua. Untuk sebuah plat lebarnya 75 mm, tebalnya 12,5 mm, disambung dengan plat lain secara single transverse weld dan double parallel fillet weld. Kemudian tegangan tarik maksimum 70 megapascal dan tegangan geser maksimum 56 megapascal. Tentukan panjang las tiap parallel fillet weld jika sambungan tadi dikenakan beban statis dan fatigue atau getas. Nah, untuk penyelesaiannya, lebarnya 75 mm, tebalnya 12,5 mm, tau T sama dengan 70 megapascal atau 70 Nm kuadrat. Tau adalah 56 Nm kuadrat. Ini untuk panjang efektif las dikurangi dengan 12,5 seperti rumus yang di atas. Yang satu adalah 75 dikurangi 12,5, ketemunya adalah 62,5 mm. Ini kita bahas sampai ke bawah, sampai dengan penambahan 12,5 mm untuk awal dan akhir las itu setara dengan 40 mm. Nah, kemudian untuk panjang sebuah fillet paralel beban fatigue, pada fillet beban fatigue ini penambahan 12,5 mm pada awal dan akhir las itu L2 sama dengan 0,8 ditambah 12,5 mm. Itu hasilnya setara dengan 122 mm.